Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Terutama di masa pandemi yang belum berakhir ini. Oh ya, mohon maaf baru upload film lagi ya guys. Kali ini saya coba akan membahas sebuah film drama dan film ini akan membuatmu terhanyut dalam cerita yang sangat mengharukan. Meskipun begitu, bukan tentang cerita kesedihan yang mendalam, tapi lebih ke kisah yang sangat menginspirasi. Dan film ini diambil dari sebuah kisah nyata di mana perjuangan seorang ayah yang mencintai dan harus membesarkan anaknya yang masih kecil dalam kondisi tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak punya pekerjaan. Film ini berjudul The Pursuit of Happiness. Oke, seperti apa kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke inti ceritanya. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga kecil di mana ada seorang ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Sang ayah yang dibintangi oleh aktor utama kita, yaitu Will Smith, di mana dia di sini berperan sebagai Chris Gardner, dan ini wajahnya. Dia bersama anak kandungnya di kehidupan nyata memainkan kisah ini dengan sangat alami dan sangat menyentuh. Chris Gardner ini adalah seorang ayah yang rajin, pintar, semangat, kerjanya tinggi, dan punya impian yang sangat besar untuk keluarganya. Sama seperti keluarga umum yang lainnya. Dengan latar belakang seorang sales dan penjual, dia memberanikan diri untuk mengambil sebuah tawaran untuk menjadi distributor sebuah alat kedokteran yang baru dan canggih. Seperti kebanyakan orang yang mempunyai impian yang sangat besar, Chris berani mengambil resiko dan menggunakan hampir seluruh tabungannya untuk membeli stok persediaan alat kedokteran tersebut. Dan dia memiliki wilayah eksklusif pemasaran di wilayahnya. Setelah dicoba dipasarkan, dia baru menyadari alat kedokteran itu ternyata di wilayah tersebut dirasa cukup mahal dan kurang dibutuhkan. Presentasi demi presentasi ke setiap dokter di wilayahnya pun sudah dilakukan. Kehadiran anak dan biaya hidup yang terus berjalan membuat Chris kesulitan dalam keuangan. Sampai-sampai istrinya harus bekerja 14 jam sehari di laundry untuk membantu membiayai kehidupan keluarganya. Biaya sewa rumah yang tidak terbayar dan juga beban hidup lainnya yang dirasa semakin berat membuat istri Chris ini tidak tahan dengan kondisi tersebut. Akhirnya, istrinya Chris ini memutuskan untuk pindah ke saudaranya di New York. Tapi rasa cinta Chris dan keinginan agar anaknya mengenal ayahnya ini membuat dia memutuskan bahwa dialah yang akan membesarkan anaknya. Lalu anaknya tersebut dititipkan di sebuah penitipan anak yang murah pada pagi hari. Kemudian pada sore harinya akan dijemput lagi oleh Chris setelah ia melakukan kunjungan ke dokter. Kondisi keuangan Chris lama-lama menjadi semakin parah dan pada akhirnya diusir oleh pemilik kontrakan karena sudah tidak sanggup membayar sewa kontrakan berbulan-bulan. Dia dan anaknya akhirnya sampai harus tinggal di toilet atau kamar mandi stasiun kereta api dan tinggal di situ selama berhari-hari. Sampai akhirnya Chris bisa menemukan tempat penampungan tunawisma yang memberikan kamar gratis. Tetapi mereka setiap pagi harus membawa barangnya dan setiap sore harus ikut mengantri dengan ratusan tunawisma lainnya. Dan bila beruntung baru bisa mendapatkan kamar. Chris terus menjual sisa alat kedokteran yang dimilikinya. Akhirnya Chris bertemu dengan seseorang yang memarkir mobil Ferrari merah dan nampak sangat sukses. Keinginan yang kuat untuk sukses membuatnya memberanikan diri untuk bertanya, "Anda kerja di mana sehingga bisa membeli mobil Ferrari merah ini?" Akhirnya orang tersebut pun menjawab, "Saya adalah seorang pialang saham." Dan dari sana timbullah impian lagi dan dia mencoba melamar di sebuah perusahaan sekuritas untuk menjadi seorang pialang saham. Perusahaan tersebut menawarkan pendidikan selama 6 bulan untuk bisa menjadi calon pialang saham. Setelah 6 bulan pendidikan, mereka memilih 1 dari 30 orang peserta untuk diterima menjadi pialang saham. Dan selama 6 bulan pendidikan tidak akan diberikan gaji apapun. Demi impiannya itu, Chris rela melewati proses pendidikan dan seleksi yang berat tersebut.
dan dia harus bisa mengatur dan menghadapi banyak kesulitan antara belajar untuk menjadi pialang saham, mengantar dan menjemput anaknya di tempat penitipan anak, antri di sore hari di tempat penampungan tunawisma, sampai mereka sering tidak makan agar menghemat uang yang tinggal sedikit. Belum lagi ditambah masih harus mencari calon pelanggan untuk perusahaan pialang saham. Melihat semua upaya yang dilakukan Chris untuk mengatasi semua kesulitan tersebut membuat kita terharu. Setelah melalui 6 bulan perjuangan dan semua kesulitan yang harus dihadapi oleh Chris, akhirnya dia pun terpilih untuk menjadi seorang pialang saham dan memulai karirnya di industri itu. Dan akhirnya Chris Gardner menjadi seorang pialang saham yang sukses dan dia mendirikan perusahaan pialang saham sendiri dan menjadi multimiliarder yang dermawan. Dan akhirnya kisah inspirasi ini pun berakhir. Dan dari kisah nyata ini kita bisa petik beberapa pelajaran penting dari seseorang yang berjuang dari nol untuk mencapai impiannya, mulai dari kerja keras, disiplin, attitude yang baik, dermawan, dan pantang menyerah tentunya ya. Oke, semoga film ini bisa menginspirasi kita semua di zaman yang sangat sulit seperti sekarang ini, terutama di masa pandemi corona jilid kedua ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit virus yang saat ini sedang melanda seluruh dunia. Dan sekian alur cerita The Pursuit of Happiness ini. Jangan lupa untuk diklik tombol like, subscribe, dan juga komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya pamit. Bye.